Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Putri Rohman, NIM 931333818. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harta wajib zakat dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara umum, harta wajib zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis itu ada 5. Yang pertama, emas dan perak. Kemudian yang kedua, harta hasil pertanian dan juga perkebunan. Kemudian yang ketiga, harta perdagangan. Yang keempat, binatang ternak. Dan yang kelima yaitu rikas atau barang terpendam. Yang pertama yaitu zakat emas, perak, dan juga uang. Emas, perak, dan uang merupakan harta yang dapat dikembangkan, sehingga dari alasan inilah ketiganya harus dikeluarkan zakatnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 34-35 dan juga hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kedua dalil tersebut hanya disebutkan emas dan perak saja tanpa adanya uang. Namun pada saat dulu uang itu terbuat dari emas dan juga perak, sehingga uang ini disamakan dengan emas dan perak, sehingga harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian mengenai nisab dan kadar zakat emas dan juga perak, ulama sepakat bahwa nisab perak yaitu 5 uqiyah atau 200 dirham, sedangkan emas itu 20 miskol atau 20 dinar. Untuk perak sendiri itu 5 uqiyah atau 200 dirham itu sama dengan 672 gram, dengan kalkulasi 1 dirham itu setara dengan 3,36 gram. Sedangkan untuk emas 20 miskol itu sama dengan 85 gram, dengan kalkulasi 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Sedangkan untuk kadar zakat yang dikeluarkan itu berapa? Ulama sepakat yaitu sebesar 2,5% dari total harta yang telah dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu zakat hasil pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian itu semua hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit biji-bijian yang dapat dimakan manusia maupun binatang. Sedangkan hasil perkebunan itu buah-buahan yang berasal dari umbi-umbian atau pepohonan. Zakat dari keduanya itu diatur dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 dan juga ulama kontemporer banyak
yaitu 2,5%. Untuk perhitungan dari zakat perdagangan itu bagaimana? Yaitu nilai barang dagangan ditambah uang dagang yang ada, ditambah piutang yang diharapkan, dan dikurangi utang jatuh tempo yang mana hasilnya nanti ketika semua sudah dijumlah, maka hasilnya nanti dikali 2,5%. Maka itulah dari hasil itulah zakat yang dikeluarkan itu berapa. Nah, yang terakhir ini ada zakat rikas dan juga barang tambang. Nah, menurut ulama Syafi'i, rikas itu apa? Rikas adalah harta terpendam dalam perut bumi milik orang masa lalu yang sudah tidak diketahui siapa pemiliknya, baik berupa emas, perak, ataupun yang lainnya. Sedangkan menurut ulama Hanafi, rikas itu apa? Rikas adalah semua barang yang ditemukan dalam perut bumi, termasuk juga barang tambang. Kemudian ini menurut jumhur ulama dan juga mazhab Hanafi, ini bagaimana? Tidak ada ketentuan mengenai nisabnya, sehingga berapapun harta yang ditemukan itu nanti dikeluarkan zakatnya sebesar 20% dan tidak ada haul baginya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ini nisabnya itu disamakan dengan emas dan juga perak, yaitu berapa? Sebesar 85 gram emas. Maka jika menemukan harta karun yang kurang dari 85 gram, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dan menurut mazhab Syafi'i juga itu berlaku haul atau 1 tahun, sehingga harta yang ditemukan itu jika sudah mencapai 1 tahun berlalu, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian ini ada zakat barang tambang. Nah, menurut mazhab Hanafi, itu barang tambang itu apa? Barang tambang itu termasuk ke dalam rikas. Maka menurut mazhab Hanafi ini tidak ada nisab baginya, dan juga kadar yang dikeluarkan itu sebesar 20%. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan juga Hambali, barang tambang ini nisabnya sama dengan emas, yaitu 85 gram emas. Sedang kadar yang dikeluarkan itu berapa? Yaitu 2,5%. Barang tambang yang wajib dizakati adalah milik swasta, sedangkan jika milik negara itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Karena nanti barang tambang yang milik negara ini digunakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.